Nah, di sini kebetulan ada Kapolres nih, masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah, saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab Pak Alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul? Takbir. Habib Rizik Syihab menyatakan tangkap semua begal-begal nasab. Istilahnya, dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami, awas berbalik, awas berbalik. Mbak Alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidana. Setuju Pak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Ustadz Suparman yang menanggapi orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi tidak bisa membuktikannya, harus difatwakan penodaan agama. Bahkan di situ Ustadz Suparman menyarankan ke pemerintah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, ya, bagi orang-orang yang mengaku, siapapun yang mengaku sebagai anak cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak bisa membuktikannya, maka harus didana. Kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut, ya. Mari kita dengarkan dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Mbak Alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidana. Setuju Pak kira-kira? Sekarang sudah dengar gak orang-orang yang suka ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak kan? Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku anak keturunanku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunan. Jadi begini Pak, kalau dia ngaku anak keturunan Nabi, sebetulnya dia bukan anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Dia cuma ngaku-ngaku saja. Tapi mengapa orang mengaku anak Nabi? Karena dia berharap mendapatkan privilege. Makanya hari ini saya ingin tegaskan bahwasanya siapapun orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dia telah menistakan ajaran agama Islam ini, dan dia telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berharap mulai hari ini sampai yang akan datang, kalau ada lagi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu. Nah, di sini kebetulan ada Kapolres nih, masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah, saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab Pak Alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul? Takbir. Habib Rizik Syihab menyatakan tangkap semua begal-begal nasab. Istilahnya, dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih Pak.
Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA. Buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut, yang menanggapi orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi tidak bisa membuktikannya, harus difatwakan penodaan agama. Bahkan di situ Ustadz Suparman menyarankan ke pemerintah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, ya, bagi orang-orang yang mengaku, siapapun yang mengaku sebagai anak cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak bisa membuktikannya, maka harus didana. Kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut. Jadi bagaimana setelah kalian melihat, mendengarkan, menonton, ya, video tersebut, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut, ya, setuju atau tidak, sepakat atau tidak? Silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kemudian ini ada video juga dari Ustadz Suparman yang menanggapi, ya, Bahar bin Sumit, ya, yang kedatangannya itu ditolak oleh Ansor Banser dari Lampung Selatan. Jadi kedatangan Bahar Sumit itu ke Lampung Selatan itu ditolak oleh Ansor Banser. Mari kita dengarkan bagaimana respon dari Ustadz Suparman yang menanggapi, ya, datangnya Bahar Sumit itu ke Lampung Selatan itu ditolak oleh Ansor Banser. Mari kita dengarkan videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran Satpol Banser Lampung Selatan dengan ini menolak keras kehadiran Habib Bahar bin Smith di Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Lampung Mataram. Lampung Selatan hari ini sudah aman, sudah kondusif. Oleh karena itu, kami seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus Ansor dan Banser menolak keras kehadiran beliau. Terima kasih. Wallahumma fiq wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Aswaja, Ansor, Banser. Ini adalah bentuk penolakan Ansor dan Banser Lampung Selatan terhadap kehadiran Bahar bin Smith di kawasan Tanjung Rame, Merbau, Mataram, yakni tepatnya di Jalan Raya Suban, Tanjung Rame, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Keluarga besar Nahdlatul Ulama Lampung Selatan, khususnya Banser dan Ansor, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran Bahar bin Smith. Karena selama ini Lampung dalam kondisi aman, damai, dan kondusif. Penolakan ini dapat dipahami dikarenakan selama ini Bahar bin Smith ceramahnya tidak ada ilmunya. Wong baca kitab aja dari kiri ke kanan, dan juga ceramahnya cuman mencaci maki, memprovokasi. Cobalah lihat ketika dia di panggung ceramah, orang-orang alim jadi tampak bodoh semua. Para kiai-kiai yang berilmu, ahli baca kitab kuning, jadi tampak bodoh semua. Akademisi, profesor tampak tak berilmu semua. Seakan-akan yang berilmu Bahar sendiri. Isi ceramahnya tidak jauh dari mencaci pemerintah, menghina negara, mencaci aparat negara, menghina ulama-ulama pribumi, menghina bangsa Indonesia. Maka dengan ini kami mengapresiasi sikap Ansor dan Banser Lampung Selatan yang menolak kehadiran Bahar bin Smith. Bahkan kita segenap bangsa Indonesia mulai hari ini menolak adanya pengakuan Bani Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Padahal mereka sama sekali bukan cucu atau bukan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari mulai saat ini kita galang dukungan untuk mencerdaskan masyarakat, menegaskan Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi, dan kita proses pemidanaan mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah tersebut dipidanakan dengan pasal penodaan agama.
Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut terkait menanggapi ya kedatangan Bahar Smith itu ditolak oleh Ansor Banser di Lampung Selatan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Selama ini di Lampung Selatan itu keadaannya itu aman, kondusif. Begitu yang saya tangkap ya, apa yang disampaikan oleh Ansor Banser itu terkait penolakan kedatangan Bahar Smith ke Lampung Selatan. Begitu kira-kira. Dan sehingga itu direspon dan ditanggapi oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut. Jadi bagaimana setelah kalian menyimak, menonton video tersebut? Apa komentar kalian? Apa tanggapan kalian? Silahkan. Kemudian kalau kalian misalnya ingin menonton video full, video sepenuhnya, silahkan kunjungi channel Ustadz Suparman. Ketik aja di YouTube channelnya itu, namanya Ustadz Suparman. Ya, di situ banyak pembahasan tentang para habib-habib ya di channel beliau. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa saya tidak membenci siapapun di sini. Saya hanya membahas apa yang saya tahu. Kemudian saya membahas apa yang beredar di media sosial, terutama di YouTube. Dan kita sering melihat selama ini ya, muhibbin itu sering membuat video di YouTube itu penolakan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sehingga pendukung-pendukung Kiai Imad ya menyerang balik penolakan terhadap para oknum Habib. Sebelum pendukung-pendukung Kiai Imad, kemudian Ansor Banser membuat penolakan terhadap oknum-oknum Habib, kedatangannya itu sudah duluan muncul video-video dari muhibbin, pecinta habaib yang membuat video seperti itu juga, menolak keras kedatangan Kiai Imad ini itu segala macam. Sehingga para pendukung Kiai Imad itu ya melakukan hal yang seperti itu juga, menolak penolakan oknum Habib kedatangannya. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Baik itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.